Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana flash IC EEPROM printer Canon MX497. Ya, kita langsung saja, kita akan mulai. Kita nyalakan dulu printernya. Ya, kondisi printer blinking seperti ini. Dan ketika kita lihat di LCD panelnya, kode 6910 ya, kesalahan dalam pencetakan. Ya. Ini adalah reset ya. Akan tetapi resetnya tidak bisa dilakukan dengan software, maka yang perlu kita lakukan adalah flash IC EEPROM-nya. Jadi memprogram ulang IC EEPROM-nya diisi dengan IC EEPROM yang baru atau awal. Jadi seperti printer MX497 yang awal, baru ketika kita membuka printer. Kenapa demikian? Secara teori ini adalah IC EEPROM sudah membaca ataupun menulis perhitungan secara penuh dan perlu dienolkan lagi atau dikosongkan ulang karena tidak bisa digunakan software resetternya, sehingga kita memerlukan reset secara hardware, yaitu mencopot IC-nya lalu kita flash dengan IC EEPROM yang baru. Ya, langsung saja kita bongkar, kita perhatikan. Kita akan ambil mainboardnya. Ya, seperti ini. Diperhatikan, kita urutan untuk membukanya. Kita perhatikan ada baut di bawah panel. Silahkan teman-teman bisa perhatikan. Ya, selanjutnya kita buka cap atas printer, yaitu meliputi scanner unit sekalian dengan tataan panel. Nah, seperti ini ya. Sudah terbuka dan kita lepas fleksi dari cap atas meliputi scanner yang menancap di motherboard ya. Diperhatikan ya, ini bagian mainboardnya yang akan kita ambil. Diperhatikan, kita lepasi kabel ataupun fleksi yang menancap di mainboard. Ya, setelah mainboard kita lepas, selanjutnya kita akan melakukan flash IC pada mainboard tersebut. Perhatikan, ini adalah IC yang akan kita ambil, nanti kita angkat. Kita gunakan solder yang panas dan ujungnya runcing. Kita tambah tenol untuk melumerkan kaki-kakinya agar mudah kita mengangkat IC-nya. Bisa diperhatikan ya, harus hati-hati
dan teliti pastinya, agar kaki yang kita angkat tidak patah ataupun jalur dari kaki-kaki IC ini tidak rusak, sehingga nanti kita akan memasang kembali ke jalur yang sama seperti semula. Karena kalau jalurnya rusak, kita tidak bisa masang kakinya seperti semula, maka timbul masalah lagi yang mana kita harus mencari jalurnya untuk menyambung ke kaki IC tersebut. Ya, ini IC sudah kita angkat, kita bersihkan kakinya. Ini ada 8 kaki ya, kanan 4 dan kiri 4. Jadi diperhatikan, kita bersihkan. Selanjutnya nanti kita akan pasang ke adapter programmer. Ini bisa diperhatikan, ketika kaki sudah bersih, kita pasang ke adapter. Ini ada kode titik itu menghadap ke atas. Ya. Begitu juga IC ini mempunyai kode atau seri tersendiri yang mana nanti akan kita sesuaikan di software programmernya, sehingga software programmer bisa membaca IC ini sekaligus nanti bisa menulis atau menghapus IC program di dalam IC ini ya. Ini kita sudah pasang di adapternya. Selanjutnya kita akan pasang di tools program. Ini pakai Sophie SP8 ya. Ya, selanjutnya kita pasangkan, koneksikan ke laptop kita atau ke komputer. Lalu kita buka programmer software ini. Kita cari sesuai kode atau seri yang ada di atas IC. Kita samakan dahulu, kita cari kode serialnya atau serinya, barulah kalau sudah kita coba read, kita coba baca. Nah, ini adalah pembacaan IC. Jadi kalau IC-nya masih bagus, itu terdeteksi dan bisa dibaca selesai. Sampai selesai, tidak ada hambatan. Ya, IC terbaca. Lalu selanjutnya kita akan program ulang, ataupun bahasanya kita akan write, akan tulis ulang IC tersebut. Kita menggunakan bin yang sudah kita punya, master bin yang sudah kita punya, yaitu MX497. Kita buka dan selanjutnya kita akan melakukan programming. Ya, ini adalah proses pembacaan, penulisan isi IC. Jadi dibaca lalu nanti dihapus, selanjutnya setelah kosong diisi. Ini secara otomatis program ataupun software ini berjalan seperti itu. Ya, ini prosesnya bisa diperhatikan. Ini berlaku pada semua IC EEPROM ketika kita proses programming seperti ini. Jadi printer-printer yang terbaru terkini sekarang ini banyak sekali yang rusak IC EEPROM-nya karena softwarenya tidak cocok ataupun masalah dalam softwarenya, maka IC EEPROM-nya rusak sehingga kita harus bahasanya flash ulang IC-nya, yaitu programming ulang IC-nya. Ini prosesnya seperti ini. Ya, checking, ini sedang menghapus. Maaf, menghapus ada programming ya.
prosesnya ini. Kita tunggu. Ini real, tidak saya percepat, jadi prosesnya programming seperti ini karena memang IC MX497 ini cukup besar ya filenya, sehingga sedikit lebih lama ketimbang IC yang lain ya, diperhatikan ya. Kita tunggu. Oke, programming selesai. Ini verifying ya, memverifikasi proses pemrograman. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Semoga berjalan lancar, tidak ada masalah, dan nanti kita tinggal memasang ulang ya. Oke, berhasil, tidak ada masalah. Kita lepas. Ini kita ambil lagi IC-nya ya. Selanjutnya kita pasang kembali ke board MX497 yang tadi. Posisi tidak boleh terbalik ya, harap diperhatikan. Posisi tidak boleh terbalik dan kaki-kaki menempel kuat pada jalur di mainboard. Karena ini kaki ada 8, jadi kita harus menempelkan ke 8 semua ya, semuanya ke pin kaki konektor masing-masing. Ini diperhatikan, ini baru kita panasi kaki-kakinya agar tidak menempel satu sama lain dan kakinya merekat kuat pada jalur mainboard ya. Kaki IC melekat kuat pada jalur mainboard. Diperhatikan, ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian ya. Baik, ini fokus, sudah fokus ya. Diperhatikan kaki per kaki kita tempelkan ya, sudah merekat, tidak goyah. Setelah itu barulah kita tempel panasi pakai solder per kaki ya, tidak boleh nempel satu kaki dengan yang lain. Ini per kaki kita panasi sehingga benar-benar merekat satu kaki atau satu pin ke satu konektor di mainboard. Ini posisi kembali seperti semula. Posisi kembali seperti semula ketika kita mengambil atau mengangkat IC. Jadi ini kita mengembalikan posisi semula. Bedanya apa? Bedanya IC ini sudah kita program ulang. IC ini sudah kita isi dengan EEPROM baru ya. Kalau EEPROM tadi yang pertama itu pembacaan sudah penuh, ini kita isi dengan EEPROM baru yang pembacaannya masih kosong, sehingga nanti printer mendeteksi perhitungan masih kosong, masih bisa melakukan pencetakan ya. Sudah, selanjutnya kita akan pasang kembali ke printernya. Jangan lupa pemasangan juga tidak boleh tergesa-gesa sehingga kita nanti lupa ada satu konektor ataupun satu kabel yang belum terpasang. Kita harus teliti. Jadi ketika tadi ada 5 langkah dalam membuka, katakan begitu, 1, 2, 3, 4, 5, maka ketika memasang pun juga harus 5 langkah ya. Mohon diperhatikan agar kita tidak membuat masalah baru ketika kita mencari solusi atau ketika kita mengerjakan. Karena kalau tidak hati-hati kita menemui masalah baru. Jadi satu problem sudah mau selesai, tapi karena ketidakhati-hatian kita atau keteledoran kita muncul problem berikutnya.
Nah, ini yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena kerja kita tidak efektif. Kita tidak bisa dibilang profesional ya. Karena profesional itu dituntut untuk hati-hati, untuk teliti dan maksimal pastinya. Kalau kita sudah hati-hati, kita sudah teliti, kita sudah maksimal dalam mengerjakan, insya Allah keberhasilan akan kita dapatkan. Ya, kita perhatikan. Selanjutnya kita pasang lagi ini kabel fleksi yang atas, cap atas scanner ya. Ini tadi yang bawah sudah selesai, kita kabel fleksi yang atas kita pasang kembali. Diperhatikan sudah terpasang semua. Ya, barulah kita tutup, kita kembalikan seperti semula. Ya, kita coba nyalakan ini printer. Proses nyalakan, kita kasih kertas, kita akan tes print. Ya, setelah kita perintah tes print, nah ini muncul blink merah. Ini adalah resume ya, jangan khawatir. Kita tekan tombol stop reset selama 5 detik dan ditahan 2 kali. Black minta resume, color minta resume. Ya. Baik, ini berkaitan dengan pengenalan cartridge saja, berkaitan dengan pengenalan cartridge, karena barusan EEPROM-nya kita isi baru sehingga cartridge terdeteksi baru, perlu pengenalan, maka muncul blink resume merah seperti tadi. Ya, kita tunggu hasilnya bagaimana. Kita akan lakukan tes print, bagaimana hasilnya. Semoga saja tidak ada masalah dan proses flash printer MX497 ini berjalan dengan lancar. Ya, ini kertas sudah jalan untuk mencetak. Bagaimana hasilnya? Ya, ini hasilnya masih cukup bagus ya, hitamnya, karena ini printer hanya hitam saja yang dipakai, cartridge-nya yang warna rusak. Jadi ini printer sudah selesai kita kerjakan. Baik, sekian, terima kasih.